Selamat pagi Pak, nama saya Brian. Di video kali ini saya akan coba untuk membuat konfigurasi bagaimana 3 router itu bisa saling berhubungan dengan menggunakan routing OSPF. Pertama kita lihat dulu topologinya. Di sini kita memiliki 3 router yang masing-masing router itu dihubungkan menggunakan switch, dan masing-masing router itu memiliki satu klien. Di sini bisa kita lihat bahwa router 1 itu memiliki IP-nya itu ada 77.11.24 sama 192.168.4.1/24. Itu untuk IP di router 1, dan di router 2 itu dia memiliki 2 IP. Yang 7712 ini /24 ini terhubung ke router 1 karena mereka masih dalam satu IP yang sama. Dan IP 7721/24 ini terhubung ke router 3 karena mereka ada di dalam IP yang sama juga. Klien 2 ini memiliki juga IP yaitu 192.168.44.1/24. Jadi ada 3 IP di router 2 ini. Dan di router 3 itu ada 2 IP yang 7722/24 ini yang terhubung ke router 2. Dan satu lagi IP-nya itu 192.168.41/24. Itu yang untuk kliennya, atau ditaruh di DHCP servernya. Sekian. Oke, kita sambungkan kabelannya ke router 1 dan ke laptopnya juga. Kita konfigurasi router 1 dulu. Oke, setelah disambungkan kita connect aja ke Winbox-nya. Di router 1 ini kita konfigurasi IP address sama DHCP servernya. Kita ganti dulu identitinya supaya bisa dibedain dengan gampang. Ini R1 aja make. Kita ke address, tambahkan IP addressnya yaitu 77.11/24 sesuai topologi yang tadi. Kita klik apply OK. Oke, selanjutnya untuk kliennya 192.168.41/24 di Ether 2 untuk klien di R1. Udah, setelah menambahkan IP address-nya, kita tambahkan DHCP servernya juga untuk klien di Ether 2. Kita next saja terus sampai dia muncul sendiri. Nah, setelah muncul tuh dipindahkan aja kabelannya, karena saya konfigurasinya di port kelima, saya pindahkan ke port 2 supaya dapat IP address DHCP-nya. Nah, itu tandanya udah tersambung ke jaringan. Bisa dicek aja langsung IP address-nya untuk router 1. Kita cek di sini Ethernet dan benar 192.168.4.254 253 atau 254. Kita sekarang konfigurasi router 2 nya. Ini dipindahkan dulu. Kita sambungkan kabelannya ke router 2 dan ke laptopnya juga. Ini cancel aja langsung supaya cepat. Nah, ini R2 nya, router R2 nya, kita buka Winbox nya. Ini silang-silang aja, ini muncul sendiri tadi. Seperti router 1 tadi juga, kita ganti identitinya dulu jadi R2 supaya gampang dibedain. Dan sama juga kita tambahkan IP address sama DHCP servernya. Tadi di ininya topologinya ada 3 IP. Yang pertama 7712 yang untuk disambungkan ke router 1. Ya, ini keluar sendiri, terkadang begini. Di cancel aja supaya lebih cepat. Masuk lagi aja.
Nah, tambahkan tadi 7712/24 di Ether 1. Nah, kita klik apply OK. Ini untuk ke Ether 3 nya 7721/24. Nah, itu slashnya kelupaan. Nah, klik apply OK. Dan yang terakhir itu untuk kliennya 192.168.44.1/24. Slashnya juga ketinggalan di Ether 4. Saya di router 2 untuk kliennya pakai Ether 4. Oke, semuanya udah benar sesuai topologinya. Sekarang kita buat DHCP servernya di Ether 4 juga. Nah, ini udah oke. Sekarang kita pindahkan kabelannya dari port 5 ke port 4. Nah, ini bakal keluar sendiri aja kalau dipindahin. Kita sama juga cara ngecek IP nya dari network setting ke adapter option. Nah, kita klik yang Ethernet. Nah, IP nya udah pas ya, 192.168.44. Nah, ini kita cancel juga aja, kita pindah ke router 3. Ini dipindahin dulu, colokin. Nah, ini agak lama karena sama video pemasangannya juga tanpa di pause. Nah, ini udah router 3 nya udah disambungkan ke LAN dan udah disambungin juga LAN nya ke laptop. Kita buka aja Winbox langsung. Ini nanti dulu aja. Sambung juga kita ganti identity-nya dulu supaya gampang dibedainnya antar router 1, 2, dan 3. Setelah itu kita tambahkan IP address-nya yang sesuai topologi 7722/24 karena dia nyambung ke router 2 di Ether 1. Nah, ini di Ether 1 nya dia keulang lagi, keluar sendiri, terkadang begitu, terkadang enggak. Cancel aja dan refresh terus aja supaya cepat. Nah, ini nanti dulu aja nih password ini. Tadi sama 7722/24 di Ether 1. Dan untuk ke kliennya itu 192.168.41/24. Semuanya pakai /24 ya. Sekarang ke DHCP servernya di Ether 2 itu klik next aja terus sampai muncul sendiri. Setelah itu dipindahkan. Kita bakalan ngecek IP address-nya. Dipindahkan ke Ether 2 dari Ether 5 atau dari port 5 ke port 2, dipindahkan aja. Nah, ini kita sama juga caranya di network setting ke adapter option. Nah, ini belum kesambung. Ini belum kesambung nih. Kita lihat Winbox ada yang salah atau enggak. Kita lihat routernya. Dan ini belum kesambung ya, dia masih miring tulisannya. Nah, ini udah, seharusnya udah kesambung. Coba kita lihat. Nah, udah. Dan bisa lihat sini 192.168.40. Oke, udah sesuai. Setiap routernya, kliennya juga udah benar IP-nya yang didapat sesuai dengan setting. Setelah itu kita akan ngebuat routing OSPF-nya.
Nah ini masang-masangin ke switchnya, karena tadi kan di topologi antar router disambungin ke switch. Nah itu bisa dilihat switchnya dikeluarin. Ini switch yang antar router 2 sama router 3. Nah itu dia. Jadi untuk pemasangan switchnya itu, tadi kan yang dikonfigurasi di router 3 itu Ether 1. Jadi Ether 1 nya itu dicolokin ke switch, bukan ke laptop lagi, dan bukan antar routernya. Jadi kita pakai switchnya. Oke, tadi di pause karena pemasangannya cukup lama. Berarti di R2 juga ya. Di R2 itu yang dipasang ke switchnya itu Ether 2. Jadi bukan antar router yang nyambung, tapi router ke switch. Dan jangan kebalik-balik IP-nya, IP-nya jangan kebalik-balik. Jadi 7722 itu pasangannya 7721. Begitu juga 7711 pasangannya itu 7712. Dan ya, itu di 7712 dan 7721 itu ada di router 2. Jadi router 2 itu di tengah-tengah, yang nyambung ke router 1 sama router 3. Nah, untuk konfigurasi OSPF awalnya kita pakai router 2 nya dulu supaya lebih gampang, karena dia ada yang di tengah-tengah dan IP-nya paling banyak, yaitu 3 IP. Untuk OSPF nya kita buka di routing, OSPF, kita ke network, dan kita tambahkan aja ini topologinya. Topologinya ini dibuat bersama dengan videonya. Nah ini udah jadi topologinya. Nah itu dia kan. Di router 1 itu ada 7711 dan kliennya 192.168.4. Di router 2 itu ada 7712 dan 7721 sama kliennya 192.168.441. Dan di router 3 itu ada 7722 sama kliennya 192.168.41. Untuk slashnya itu semua slash 24. Udah, kita lihat ininya. Setelah melihat topologinya, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk routing OSPF nya kita nambahkan IP yang ada di router 2 nya. Jadi di router 2 ada 3 IP, kita tambahkan semuanya di OSPF nya. 7710, 7720, salah itu bukan 1, 2, 0, 124. Nah itu 024 sama ke kliennya. Jadi untuk routing OSPF ini dia routing dinamis, jadi kita semacam ini membuka jaringan yang ada di routernya. Jadi kita pasang IP yang ada di routernya aja, bukan kita kayak routing statis yang kita ada tujuannya, ada gateway-nya. Kita enggak, di routing OSPF ini kita pakai IP yang ada di routernya aja. Jadi kita nggak perlu membuat tujuannya atau destination address-nya, gateway-nya apa, nggak perlu dibuat. Karena ini dinamis, dia nanti cari jalannya sendiri. Jadi kita cukup membuka jalan ke kliennya kita aja. Dan kita ada 3 jalan tadi, atau 3 IP-nya. Nah ini di pause dulu karena mau pindahin ke router 1 kalau nggak salah, atau router 3. Router 1 sini harusnya, karena cukup ribet. Kabel manajemennya amburadul di situ.
Oh, ternyata router 3 dulu. Oke, sekarang kita buat routing OSPF nya juga. Nah, sama juga ke network, ke routing, ke OSPF, ke network. Dan kita lihat IP di router 3 itu ada 2 aja. Yang nyambung ke router 2 yang 772 7720. Kita buka jalannya sama ke kliennya 192.168.40.0. Nah, jadi kita buka jalan ke router 3 ini supaya router lain bisa menemukannya, karena OSPF itu dinamis ya, otomatis aja dia. Kita tinggal ngebuka jalannya. Oke, di pause lagi, kita pindah ke router 1. Kita buka lagi routing OSPF, karena kita pakai yang OSPF. Nah, kita lihat lagi topologinya 771 sama 192.168. Itu IP yang ada di router 1. Jadi kita buat 7710 sama 192.168.40. Jadi untuk routing OSPF ini dia cara routingnya itu mencari jalan tercepat ke klien yang dituju. Jadi kita kan tadi ngebuka jalan semua, ngebuka jalan yang ada di routernya. Jadi seharusnya setelah kita buka jalannya, itu bakalan muncul route list yang kayak gini nih, di route listnya nih. DAO itu artinya O itu untuk OSPF ya. Nih, kita bisa lihat kita udah terhubung ke 192, ini di router 2. Kita terhubung ke router 1 sama router 3 melalui gateway-nya 772, itu ke router 3 ya. Ke router 1 dia melalui 771, dan ini di router 1 lihat DAO nya itu kita terhubung ke router 2 dan router 3. Router 2 melalui 7712 dan tadi di router 3 juga ada. Oke, setelah kita ini, nah ini di router 3. Ini di router 3 bisa lihat kita terhubung ke router 1 dan router 2. Dari router 1 nya itu ke router 1 itu melalui gateway di router 2 juga. Jadi yang dipakai itu cuman gateway dari router 2 ke router 2 dan ke router 1. Jadi router 3 itu menghubunginya cuman melalui pintu di router 2. Oke, kita bakalan coba ngeping di router 2 ke router 1 dan 3. Dan tadi itu foto aja, karena apa? Itu di screenshot ya, karena pakai 3 laptop yang berbeda dan agak susah juga untuk video di laptop yang berbeda, kita pakai screenshot aja. Dan untuk ngepingnya itu harus matiin Windows Defender-nya, Windows Defender firewall-nya di setiap laptop yang akan diping. Entah itu di laptop router 1 atau di klien di router 3, itu semua harus dimatiin. Kayak tadi di pause karena untuk matiin Windows firewall di laptop 1 dan laptop 3. Oke, setelah dimatiin semuanya, kita bakalan ngeping ke router 1. Kita coba ngeping ke router 1, IP-nya tadi 192.168.253, kita lihat tadi di PC klien 1. Dan kita coba ngeping juga ke klien di router 3. (40.253) ya. Saya tadi udah lihat di klien di router 3 untuk IP-nya. Oke, saya akan nunjukin screenshot di klien 1. Ini klien 1 kita ngeping ke R2 itu bisa juga 44, dan ke R3 itu 40. Dan semuanya bisa terping ya. Ada balasannya juga. Dan ini di klien router 3. Kita ngeping ke router 2 yang pertama dan ke router 1. Ke klien di router 1. Oke. Itu di screenshot karena ngambilnya dari laptop yang berbeda. Udah, berarti kalau udah bisa ngeping semua, routing OSPF-nya berhasil. Routing 3 router OSPF-nya berhasil.
Dan setelah melakukan semuanya, jangan lupa di reset ya mikrotiknya. Oke, bye bye.